Waktu itu penghujung musim hujan. Di hadapan banyak penduduk kota Bukit Tinggi yang dihiasi hujan rintik-rintik, mengenakan gaun pernikahan putih dilapisi tile merah berlapis-lapis sebagai bawahannya, membuat pengantin itu terlihat seperti lomba kostum 17-an. Ia memegang buket merah yang indah. Farah Eliza Tanjung ditinggalkan oleh pengantin pria. Tidak ada yang mengira itu akan terjadi. Di sana mereka, di antara hamparan kebun stroberi yang berbuah bergerombol, semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Tak ada kursi kosong sampai baris belakang. Bahkan orang-orang sampai berdiri di deretan belakang, keluar dari hiasan bunga-bunga putih menjuntai yang menjadi atap tempat itu. Ini adalah hari di mana seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi gadis itu. Farah yang dipacari oleh Jerry sejak SMA. Tidak hanya bagi mereka, tapi bagi banyak orang di kota yang sempat menjadi ibu kota negara Indonesia di awal kemerdekaan ini. Keluarga Farah, keluarga Tanjung, merupakan salah satu pendiri kota ini. Tipe-tipe orang terhormat. Tanah mereka lebih luas dibanding siapapun di kota ini. Mereka punya kebun stroberi hingga separuh hutan bagian utara kota yang melewati lembah dan danau. Jerry Fuadi merupakan dokter umum di rumah sakit dekat SMA Farah. Kalau bukan karena keluarga Fuadi hanya memiliki Jerry sebagai anak, mungkin pria itu akan mengambil tawaran bekerja di Jerman. Tetapi dia kembali dan membuatnya bertemu dengan Farah 5 tahun yang lalu. Perkenalan mereka begitu manis. Bisa dibilang dengan cara yang tak biasa. Farah yang ketika itu kelas 3 SMA, kambuh epilepsinya. Jerry yang baru pindah ke kota ini menyikut ke kiri dan ke kanan agar bisa sampai ke samping Farah. Dia menggendong Farah dengan lengan berotot. Tubuhnya yang putih membopong Farah melewati koridor-koridor serta mata-mata terhenyak yang mengawasi. Dia membawanya ke ruang UKS, terus mendampingi Farah sampai ayah gadis itu menjemput. Semua orang tahu, itu merupakan cinta pada pandangan pertama. Hubungan mereka tetap berjalan setelah Farah lulus SMA dan kuliah arsitek di Padang. Mereka bertemu setiap akhir pekan. Kalau bukan Farah yang ke Bukit Tinggi, Jerry yang akan menemui. Diana, kakak Farah, awalnya ragu akan hubungan jarak jauh mereka. Tetapi siapa sangka, akhir musim hujan kali ini mereka akan menikah. Benar-benar akan menikah. Kakaknya itu berpikir mungkin Jerry akan mencari penyanyi sekelas 100 Kumbang atau Ria Amelia pada masanya, mengingat betapa menariknya pria itu di mata semua orang. Orang tua Jerry bahkan mengeluh tentang besarnya tagihan ponsel dan paket internet anak mereka yang digunakan untuk mempererat hubungan jarak jauh dengan Farah. Nyaris seperti kedua orang tua membual seperti, lihat betapa berbaktinya putra kami. Betapa setianya ia pada cinta yang ia temukan di koridor SMA, samping rumah sakit tempatnya bekerja. Hana, kakak Farah yang lain, yang hari ini mengenakan gaun bercorak bambu dan dibuat ketat keterlaluan dengan ukuran tubuhnya yang sebenarnya memang cukup kurus, pernah mengatakan pada Diana dan ayah mereka mengenai jumlah uang yang Jerry belanjakan untuk bunga-bunga pada perayaan ulang tahun kencan mereka, hari kasih sayang, atau kadang hanya karena ingin. Sebagian penduduk kota Bukit Tinggi menganggap hal tersebut berlebihan. Tapi tidak untuk Jerry, yang menghabiskan 7 tahun hidupnya di Jerman dengan pergeseran budaya barat di mana-mana. Sehingga sebagian orang memaklumi hal tersebut dilakukan pria dengan rambut selalu tampak rapi itu. Farah kadang-kadang memberitahu orang-orang bahwa sejak dulu ia mendapatkan pria sebaik ayahnya. Dia telah menemukan apa yang dicarinya. Meski masih muda, Jerry dokter yang baik.
Setiap wanita di Bukit Tinggi sepertinya terserang berbagai macam penyakit pada beberapa bulan pertama setelah ia bekerja di rumah sakit. Pria itu tidak keberatan lama-lama mendengarkan, selalu menyunggingkan senyum, ingat ucapan siapa saja saat terakhir kali berobat. 3 bulan setelah Farah merampungkan kuliahnya, 2 bulan lalu saat langit cerah dan berkilau seindah emas, sementara danau di hutan keluarga Tanjung tampak indah berpendar cerah. Jerry berlutut pada satu kaki dan menghadiahi Farah cincin berlian tunggal yang dibelinya di Kit and Goldwyn. Kedua keponakan Farah, si kembar Tari Tania, akan menjadi pendampingnya, mengenakan gaun senada dengan Farah dan juga mahkota bertahta bunga dari hutan belakang kebun stroberi yang dipetik subuh tadi. Keduanya tampak seperti peri hutan utara kota ini. Sementara Jerry akan didampingi polisi baru yang merupakan teman SMA Jerry. Pria dengan rahang persegi dan tampak seolah marah dalam segala kondisi bernama Alex Satria. Rencananya Alex akan mengenakan seragam polisi dan berjanji tidak bertampang marah untuk beberapa waktu. Kemudian, bayangkan keterkejutan semua orang ketika kedua pemuda itu muncul bersama orang tua Jerry. Awalnya mereka terpesona, bersorak-sorai, dan sebagian ibu-ibu untuk sesaat lupa akan suami-suami mereka. Jerry tidak langsung bersanding di sebelah Farah yang berseri dan wajahnya semerah buah ceri matang. Pria itu membuat semua orang terdiam untuk sesaat. Barulah dia mengumumkan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini karena... Kemana Jerry? Aku sudah mengerahkan semua usaha terbaik untuk pernikahan kalian. Ada suatu mimpi hilang di musim semi, di malam yang dingin, walau kabar buruk